Pernah nggak sih Anda lagi diem gitu ya, mungkin pas mau tidur atau lagi ngaca, terus tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala, sebenarnya saya ini siapa sih? Kedengarannya simpel ya, tapi pertanyaan ini tuh inti dari sebuah perjalanan yang penting banget, apalagi di masa remaja. Nah, dari materi yang Anda bagikan ini lengkap sekali, mulai dari teori psikologi klasik Erik Erikson, ada studi kasus nyata soal harga diri, sampai analisis modern soal dampak media sosial. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar konsep identitas diri ini. Kita bakal lihat apa aja yang membentuknya, mulai dari pergulatan batin sampai tekanan dari dunia luar, dan gimana caranya kita bisa melewati proses ini dengan lebih sadar. Tepat sekali, ini topik yang fundamental ya. Karena identitas itu bukan sesuatu yang kita terima jadi gitu aja. Itu adalah sesuatu yang kita bangun, sebuah proyek. Dan sumber-sumber ini kayak peta buat kita memahami proses pembangunan itu dengan segala tantangan dan juga peluangnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Istilah identitas diri ini kan sering banget kita dengar ya. Tapi kalau menurut teori Erikson di salah satu sumber Anda, apa sih sebenarnya makna dasarnya? Rasanya ini lebih dalam dari sekedar nama dan asal kita kan? Oh, jauh lebih dalam. Dan yang paling menarik dari Erikson menurut saya adalah gagasannya bahwa kebingungan remaja itu bukanlah sebuah kegagalan. Oh, bukan kegagalan. Bukan, justru sebaliknya, itu adalah tugas utama mereka. Menurut Erikson, masa remaja itu fase krusial di mana kita memang harus bereksperimen. Harus ya, malah. Iya, jadi kalau kita lihat remaja gonta-ganti gaya, ganti minat, atau pindah-pindah kelompok pertemanan, itu bukan berarti mereka labil. Mereka itu sebenarnya sedang bekerja membangun identitasnya. Justru kegagalan untuk bekerja atau bereksplorasi di fase inilah yang menurut Erikson lebih berbahaya. Wah, ini mengubah cara pandang banget sih. Jadi kebingungan itu bagian dari proses, bukan tanda ada yang salah. Lalu, di sumber lain, Anda juga membahas soal konsep diri. Ada komponen-komponennya juga. Gimana ini nyambungnya sama pekerjaan yang disebut Erikson tadi? Apa ini semacam alat-alatnya gitu? Tepat, anggap aja konsep diri itu toolkitnya. Alat yang kita pakai buat proyek pembangunan identitas itu. Isinya ada beberapa hal. Pertama, ada citra diri. Ini cara kita memandang fisik kita. Oke, penampilan. Betul, lalu ada diri ideal. Ini gambaran kita pengen jadi orang seperti apa, cita-cita kita. Nah, di antara keduanya ini ada tegangan, jarak antara penampilan kita sekarang sama sosok ideal yang kita mau, itu yang melahirkan harga diri atau self-esteem. Jadi semakin jauh jaraknya. Biasanya semakin rendah harga diri kita. Betul, dan semua ini, pandangan fisik, cita-cita, penilaian diri, akhirnya membentuk kesadaran utuh bahwa inilah aku. Unik dan beda dari yang lain. Nah, itulah identitas diri. Soal jarak antara citra diri dan diri ideal ini, ada contoh yang kuat sekali di materi Anda. Studi kasus seorang remaja perempuan umur 13 tahun dengan harga diri rendah. Bisa ceritakan sedikit tentang dia? Ini kayaknya gambaran nyata dari tegangan yang barusan Anda jelaskan. Betul sekali. Kasus ini tuh kayak membawa teori ke dunia nyata. Oke. Jadi dia ini siswi berprestasi dari desa, tapi sekolahnya di kota. Wah, berprestasi ya? Iya, akademisnya oke. Tapi secara sosial, dia hancur. Dia merasa minder banget karena nggak punya ponsel atau pakaian yang dianggap keren kayak teman-temannya. Perbandingan sosial. Tepat, jarak antara citra dirinya, anak desa yang biasa aja, dengan diri ideal yang ia lihat di teman-temannya, anak kota yang gaul, itu terasa jauh banget buat dia. Dampaknya, dia jadi pendiam, pasif di kelas, cemas kalau disuruh ngomong di depan umum. Ini cocok sekali sama temuan di sumber Anda yang lain, yang bilang kalau harga diri rendah itu ada hubungan langsung sama kecemasan sosial. Makin minder, makin cemas di keramaian. Berarti remaja ini kayak terjebak ya. Di satu sisi, dia mungkin ingin jadi dirinya sendiri yang otentik, tapi di sisi lain, tekanan buat diterima teman-temannya itu kuat banget. Ini kan pertarungan klasik ya. Nah, gimana esai tentang otentisitas di sumber Anda melihat dilema ini? Dilema itu persis inti dari pembahasan otentisitas. Esai itu bilang, hidup otentik itu artinya hidup selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini secara pribadi. Bukan karena ikut-ikutan?
Betul. Bukan sekedar nurutin maunya orang lain atau tren. Dan ini butuh keberanian. Keberanian buat bikin keputusan sendiri dan tanggung jawab sama hasilnya. Tapi ada catatan penting di situ mengutip filsuf Epicurus. Oke. Otentisitas itu bukan berarti lakukan apapun sesukamu. Bukan kebebasan tanpa batas ya? Bukan. Itu bukan soal memuaskan semua keinginan sesaat. Justru, kebahagiaan sejati atau hidup yang otentik itu datang dari hidup yang seimbang dan terkendali. Bukan dari mengejar keinginan tanpa henti yang malah bikin kita makin nggak puas. Poin yang krusial. Jadi otentisitas itu bukan kebebasan yang liar, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, perasaan minder siswi tadi kan nggak muncul dari ruang hampa. Pasti ada pemicu dari luar. Kita mulai dari yang paling dekat dulu, keluarga. Apa kata sumber-sumber ini soal peran keluarga dalam proyek pembangunan identitas ini? Perannya sangat fundamental, kayak pondasi bangunan gitu. Sumber dari teori Erikson itu menyoroti dua pola asuh yang bisa jadi masalah. Pertama, orang tua yang terlalu otoriter. Serba ngatur, nggak ada ruang diskusi. Pokoknya harus nurut. Iya, ini bisa menciptakan identitas foreclosure. Jadi si anak memakai identitas yang disodorkan orang tua tanpa pernah bertanya atau mencari sendiri. Misalnya, kamu harus jadi dokter karena papa dokter. Sebaliknya, orang tua yang terlalu permisif. Terlalu bebas. Betul. Serba membolehkan tanpa arahan. Ini bisa menciptakan identitas diffuse. Anaknya jadi bingung, nggak punya arah, karena nggak pernah dikasih jangkar nilai. Tunggu dulu, menyeimbangkan keduanya itu kan kedengarannya ideal ya. Tapi di dunia nyata, bukannya itu hampir mustahil. Orang tua seringkali merasa harus milih, kasih kebebasan atau jaga kedekatan. Gimana sumber ini mengatasi dilema praktis itu? Pertanyaan bagus. Kuncinya menurut sumber itu ada di dua hal yang harus jalan bareng. Individualitas dan connectedness. Individualitas dan connectedness. Betul. Individualitas itu bukan berarti ngebiarin anak liar, tapi menghargai dia sebagai individu yang punya pendapat sendiri, walaupun beda. Memberi dia ruang buat berdebat secara sehat. Sementara connectedness itu menciptakan rasa aman. Anak tahu walaupun dia gagal atau bikin salah, keluarganya tetap jadi jaring pengaman buat dia. Oke. Jadi dilemanya bukan kebebasan lawan kedekatan, tapi menciptakan lingkungan di mana anak merasa aman untuk jadi berbeda. Itulah pondasi yang kuat. Oke, jadi keluarga itu fondasinya, lingkaran dalam kita. Tapi di era sekarang, ada suara lain yang volumenya seringkali lebih kencang dari suara orang tua. Notifikasi handphone ya? Tepat, yaitu media sosial. Artikel yang Anda berikan melukiskan ini sebagai pedang bermata dua. Persis. Di satu sisi, media sosial itu panggung ekspresi diri yang luar biasa. Artikel itu bahkan nyebut data, dapat 50-100 likes di Instagram, itu bisa ngasih suntikan kepercayaan diri. Oh, ada efeknya ya? Ada. Kita merasa jadi bagian dari sebuah komunitas. Ini sejalan dengan teori identitas sosial. Kita kayak menemukan suku kita di dunia maya. Itu sisi baiknya. Lalu sisi gelapnya? Arena perbandingannya. Tepat. Panggung yang sama juga jadi arena perbandingan yang kejam. Disinilah teori perbandingan sosial dari Festinger bermain. Kita tuh nggak bisa menahan diri buat membandingkan panggung belakang kita yang berantakan dengan panggung depan orang lain yang sudah diedit sempurna, Betul sekali. yang sudah dikurasi dengan sempurna. Akibatnya, ya kayak siswi dalam studi kasus tadi, kita merasa hidup kita kurang, penampilan kita jelek, kepercayaan diri jadi rapuh, karena gantungannya adalah validasi eksternal. Ada paradoks menarik yang disorot di artikel itu. Remaja bisa posting foto senyum-senyum di kafe, tapi di dunia nyata merasa sangat kesepian. Mereka punya ribuan followers, tapi merasa nggak punya satu orang pun buat diajak bicara pas lagi benar-benar terpuruk. Oke. Jadi gambaran besarnya mulai kelihatan ya. Ada tarikan ke dalam untuk jadi otentik sesuai nilai pribadi, dan ada dorongan dahsyat dari luar untuk fit in, yang sekarang standarnya diperkuat banget oleh algoritma. Jadi apa bekal utama untuk menavigasi medan yang rumit ini, berdasarkan semua sumber yang Anda kasih? Ada beberapa bekal penting. Pertama, dan ini yang utama menurut saya, sadari bahwa ini adalah proses aktif. Ingat dua kata kunci dari Erikson, eksplorasi dan komitmen. Identitas itu bukan sesuatu yang turun dari langit pas kita umur 20. Nggak datang gitu aja ya? Enggak, itu harus dikerjakan, dicari lewat mencoba berbagai hal. Gagal, coba lagi, sampai akhirnya kita menemukan sesuatu yang kita yakini dan mau berkomitmen padanya.
Dan sepertinya punya fondasi konsep diri yang positif itu jadi semacam sistem imun psikologis dalam proses pencarian itu ya. Tepat sekali. Itu bekal kedua, bangun konsep diri yang positif. Salah satu sumber Anda ngejelasinnya dengan baik. Ciri-cirinya, yakin bisa mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, dan ini yang paling penting, mampu menerima kritik sebagai masukan. Bukan sebagai serangan personal. Betul, bukan serangan. Kalau kita balik ke kasus siswi tadi, ini yang paling memberi harapan kan? Betul, karena kondisinya ternyata bisa diubah. Ini bukan takdir. Benar. Itu bekal ketiga yang sangat krusial. Pola pikir itu bisa diubah. Studi kasus itu membuktikan. Lewat intervensi, waktu itu pakai terapi kognitif perilaku atau CBT, pola pikir negatifnya bisa dipatahkan. Wow. Harga dirinya berhasil naik dari kategori rendah ke sedang. Ini bukti bahwa kita bukan korban dari pikiran kita sendiri, kita bisa membangunnya kembali. Terakhir, tentu saja, soal media sosial. Pesannya bukan untuk menjauhinya sama sekali kan? Itu hampir mustahil sekarang. Sama sekali bukan. Bekal terakhir adalah gunakan media sosial dengan sadar dan cerdas. Bukan anti, tapi cerdas. Pahami cara kerjanya, sadari kapan kita mulai masuk ke lubang kelinci perbandingan, dan yang terpenting, jadikan ini topik obrolan terbuka dengan keluarga. Komunikasi ya kuncinya? Iya. Orang tua perlu tanya apa yang anak lihat di TikTok, dan anak perlu berani cerita kalau ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Komunikasi di dunia nyata adalah penawar racun dari dunia maya. Kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh ya hari ini. Dari teori psikologi mendasar soal pekerjaan seorang remaja, melihat bagaimana teori itu menjadi kenyataan pahit dalam hidup seorang siswi, sampai menyoroti bagaimana teknologi modern memperumit sebuah proses kuno ini. Pada akhirnya, semua ini kembali pada sebuah tegangan ababi, antara dorongan dari dalam untuk mencari diri yang otentik dan tuntutan dari luar untuk menyesuaikan diri dengan kelompok. Keduanya adalah bagian dari menjadi manusia. Pertanyaannya bukan gimana cara menghilangkan salah satunya, tapi gimana kita bisa menari di antara keduanya dengan lebih bijaksana. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Salah satu esai tadi menyebutkan, refleksi diri adalah langkah pertama menuju hidup yang otentik. Pertanyaan untuk Anda, di dunia yang penuh dengan feedback, likes, dan notifikasi tanpa henti ini, seperti apa wujud refleksi diri yang sejati hari ini? Apakah itu berarti kita harus benar-benar log off dari semua kebisingan, atau justru tantangan terbesarnya adalah belajar menemukan keheningan dan melihat diri sendiri dengan jernih justru di tengah badai informasi itu?